Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi tegaskan komitmen pemerintah tentang penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal dan mendukung KPU untuk naik banding setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah saat ini masih menghitung harga gabah kering panen atau GKP dan segera akan diumumkan oleh Badan Pangan. Ya, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga 4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 6 Maret, Presiden Jokowi melakukan sejumlah kegiatan dalam rangkaian kunjungan kerja di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu antara lain mengunjungi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi melihat langsung model bisnis koperasi Pondok Pesantren tersebut. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu, Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Mastuki. Dalam kunjungan kerjanya di Bandung, Presiden Jokowi juga mengecek langsung harga gabah kepada petani yang sedang melakukan panen padi di sawah. Senin 6 Maret masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat setelah kunjungan ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan tahapan pemilu oleh KPU. Menurut Presiden, pemerintah mendukung KPU untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Ya, kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Rabu 8 Maret di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Jokowi menyaksikan penyerahan pesawat C-130J 30 Super Hercules A1339 dan C-31H. Penyerahan pesawat yang disaksikan langsung oleh Presiden itu dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Laksamana TNI Yudo Margono. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi antara lain menjelaskan pesawat Super Hercules merupakan pesawat yang canggih. Pesawat yang sangat canggih, tadi saya sudah dijelaskan, bisa mengangkut kalau pasukan yang pakai komplit dengan parasut, artinya penerjun itu bisa mengangkut 98. Tapi kalau hanya pasukan bukan penerjun bisa 128 pasukan. Dan bisa mengangkut 19,9 ton. Artinya ini bagus untuk operasi militer maupun non-militer. Untuk bencana alam juga bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pesawat
Super Hercules ini bisa terbang 11 jam. Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan seluruh kegiatan perbaikan pesawat Super Hercules tersebut akan dilaksanakan di Indonesia. Dukungan pemerintah Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar. Tapi beliau punya prioritas. Kita kemarin mengalami COVID yang sangat berbahaya, jadi prioritas beliau kita utamakan keselamatan rakyat, itu saya kira. Pak, untuk transfer teknologi dari pesawat Hercules ini apa aja, Pak? Transfer teknologinya, Pak? Transfer teknologinya. Keunggulannya. Bukan transfer teknologinya, Pak. Di kita. Ya, MRO-nya, maintenance, repair, overhaul, akan di Indonesia dilaksanakan. Sebagaimana pesawat yang kedua ini sudah dilaksanakan di Indonesia semua. Ini termasuk overhaul berat. Pergantian Central Wing Box ini sangat sulit. Pertama kali kita lakukan di Indonesia. Hadir dalam penyerahan pesawat itu Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mutia Hafiz serta Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo. Kamis 9 Maret, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meresmikan tambak udang yang berada di Kecamatan Petenahan, Kabupaten Kebumen. Presiden Jokowi antara lain mengungkapkan tambak budidaya udang berbasis kawasan dapat menjadi contoh untuk diterapkan di daerah lain di tanah air. Presiden Jokowi berharap tambak udang yang memiliki luas 60 hektar itu dapat menghasilkan udang sebanyak 40 ton per hektar. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang faname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail, dan kita harapkan ini menjadi contoh bagi kita semua. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan tambak udang memiliki potensi keuntungan yang besar. Pada kunjungan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kamis 9 Maret masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi melihat langsung para petani yang sedang panen padi di Kecamatan Ambal. Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain mengungkapkan saat ini di sejumlah provinsi sedang panen raya padi. Menurut Presiden, harga gabah kering panen atau GKP yang mencapai Rp4.200 dinilai terlalu rendah. Oleh karena itu, lanjut Presiden, pemerintah masih mengkalkulasi dan menghitungnya. Ya, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan harga GKP-nya harusnya berapa. Karena kita punya hitung-hitungan kos dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya. Sudah ketemu. Nanti Badan Pangan yang akan mengumumkan. Sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu. Ya. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi bersama dengan petani yang tengah memanen padi menyempatkan foto bersama di lahan persawahan. Dalam foto itu, Presiden tidak hanya mengajak petani, melainkan juga mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat berada di Kabupaten Kebumen, Presiden Jokowi juga mengunjungi pasar tradisional di Petenahan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi.
Kamis 9 Maret masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi meninjau pelayanan kegiatan penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta, Kota Surakarta. Presiden kepada wartawan setelah mengecek pelayanan penyampaian SPT itu mengaku kaget masih adanya antrian warga masyarakat. Padahal penyampaian tersebut, lanjut Presiden, bisa dilakukan secara online. Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga menjelaskan tentang penggunaan uang dari pajak. Ternyata memang WP wajib pajak ingin memastikan bahwa yang diisi itu betul. Kadang-kadang kurang yakin, sudah bawa ke sini, tanyakan, benar, baru dibayar. Yang kedua, secara nasional, alhamdulillah, kalau dibandingkan tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, dulu 5,4 juta yang menyampaikan SPT pada hari yang sama, bulan yang sama. Tapi tahun ini sudah 6,6, artinya ada kenaikan masyarakat yang menyampaikan SPT lebih awal. Artinya masyarakat semangat semuanya untuk menyampaikan SPT. Ini yang saya senang. Dan yang ketiga, saya sendiri juga sudah menyampaikan SPT. Jadi kita harapkan seluruh wajib pajak segera menyampaikan SPT-nya paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Karena apa? Penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan. Itu semuanya dari penerimaan pajak yang kita dapatkan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang penyampaian SPT tersebut. Kita sangat senang tentu bahwa masyarakat melakukan pelaksanaan kewajiban undang-undang dan terutama melalui e-filing. Meskipun tadi makanya Bapak Presiden ingin tahu apakah masih ada masyarakat yang datang ke kantor pajak. Jadi beliau ingin tahu pelayanan pajak seperti apa, terutama pada saat menjelang SPT akhir tahun. Kita akan kawal terus sampai akhir tahun, ya. Okay. Untuk penerimaan pajak secara total itu tadi Pak, sampai dengan Februari ya kita naik sekitar 40% dari tahun lalu. Nanti saya akan ada konferensi pers khusus untuk itu. Biasanya kita lakukan minggu depan mengenai kondisi APBN seluruh penerimaan pajak dan sebagainya. Itu ya. Selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta Wali Kota Surakarta. Jumat 10 Maret dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Blora. Di kabupaten itu, Presiden Jokowi antara lain mengunjungi pasar tradisional Mendenrejo. Presiden mengakui harga-harga sejumlah kebutuhan di pasar tersebut masih dalam kondisi yang baik. Menurut Presiden, dirinya perlu untuk melihat langsung harga kebutuhan di pasar termasuk pasar yang jauh dari perkotaan. Lebih lanjut, Presiden mengatakan dari apa yang disaksikan harga kebutuhan seperti bawang merah, harganya pada kisaran Rp30.000 per kilogram. Selain itu, menurut Presiden, dirinya juga mengecek langsung harga minyak goreng. Mencek juga mengenai harga, tadi saya lihat harganya baik, bahkan justru tadi bawang merah harganya hanya di rupiah 30.000, yang lain-lain saya lihat kemarin 38, 40, di sini hanya 30.000. Minyak juga saya lihat baik, 14.000 sampai 15.000. Saya kira harga-harga masih pada kondisi yang baik lah di sini, meskipun berada di pelosok. Ya itu yang kita ingin cek itu. Kondisi stoknya ada tidak, supply-nya ada tidak, harganya seperti apa. Pada saat berada di Kabupaten Blora, Presiden Jokowi juga berbincang dengan warga masyarakat sambil makan siang saat berada di Kecamatan Randu Blatung.
Jumat 10 Maret masih dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial, serta SK Tanah Objek Reforma Agraria. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menjelaskan tentang banyaknya keluhan dari masyarakat, kurangnya kebutuhan pupuk. Menurut Presiden, persoalan pupuk tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga negara-negara lain sebagai dampak perang Ukraina-Rusia. Problemnya sekarang, supaya Bapak Ibu tahu, kita banyak impor bahan maupun pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. Perso? Saat niki Ukraina sama Rusia lagi perang. Perso janten kan? Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali. Supaya semuanya tahu. Nggih. Oleh sebab itu bulan yang lalu pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi, kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit, 570.000 ton. Wakil niku, tapi dengan kebutuhan kita masih belum ada apa-apanya. Sudah berproduksi 570.000 ton, tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan. Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus pripun? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik, problemnya di situ. Pada penyerahan sertifikat tanah itu, Presiden Jokowi juga melakukan dialog dengan warga. Matur nuwun, terima kasih. Niki nggih, kula terima kasih banget. Asal pegangan niki kula matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Nggih. Mboten niku maksud kula wau. Pripun, Pak? Niki penyen sekarang kan pun pegang sertifikat nggih, sudah pegang. Terus nggih pegang pun. Sekarang mau dibuat apa lahannya itu? Kalau dulu tanami jagung, sekarang mau tanami apa? Sama. Sama, Pak. Jagung. Nggih, mangke nanten urusane kalih Bapak. Niku Pak Mantri nggih kula nurut. Ten napa disukani? Napa niku kayu putih, napa sukani? Napa disukani? Napa niku? Napa? Lah duka namanya sinten niku napa kula supe, Pak? Kula supe. Nggih. Kula anut pokoknya apa ae putih. Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu diantaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto. Kamis 9 Maret, Menteri Pemuda dan Olahraga Yainuddin Amali menyampaikan surat resmi pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menteri Pemuda dan Olahraga Yainuddin Amali di Gedung Sekretariat Negara setelah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan dirinya mengantarkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Lebih lanjut, Menpora Yainuddin Amali menjelaskan karena Presiden berada di luar kota, maka dirinya akan bertemu dengan Presiden pada Senin pekan depan. Saya baru saja ketemu dengan Pak Mensesnek. Saya mengantarkan surat permohonan pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan tentu itu masih berupa surat. Memang saya harus akan ketemu dengan Pak Presiden karena sekarang beliau sedang tidak ada, maka kemungkinan saya dijadwalkan hari Senin akan ketemu dengan Pak Presiden. Itu. Jadi teman-teman kan menanyakan kapan ngantar suratnya. Nah, hari ini tanggal 9 Kamis, saya sudah antarkan itu. Tinggal tunggu aja, kan keputusannya ada di Bapak Presiden.
Sabtu 11 Maret, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pada kunjungan itu, Presiden melihat langsung pelaksanaan panen raya padi di kabupaten tersebut. Presiden mengatakan dari apa yang dilihat di lapangan, setiap daerah mempunyai kesuburan maupun manajemen pengairan yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi hasil panen. Saya melihat memang ada perbedaan, terutama di produktivitas per hektar. Di sini sudah ada yang mencapai 10,5 ton per hektar, ada yang 8 ton per hektar, yang kemarin di sana 5,5 sampai 6. Saya kira memang setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda-beda, memiliki manajemen yang berbeda-beda mengenai pengairan dan lain-lain, sehingga menurut saya ini baik untuk petani. Tapi yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan, jangan sampai harganya jatuh, karena ini panen raya di mana-mana. Ini yang segera nanti akan diumumkan oleh Badan Pangan, bulog Pak, sehingga pembelian bulog menjadi jelas, GKP-nya berapa, ya itu. Untuk pupuk bagaimana Pak? Pupuk tadi kalau di kebun kemarin dikeluarkan, di sini kok enggak ya? Ya setiap daerah beda-beda, saya kira beda-beda. Ya. Nasional memang. Ya memang suplainya kurang. Harus tahu. Paling ideal harga gabah berapa Pak? Paling ideal harga ideal. Nanti Badan Pangan akan mengumumkan, bukan saya. Ya. Pak, harga beras Mas. Tapi yang paling penting jangan sampai jatuh di bawah biaya kos yang telah dikeluarkan oleh para petani. Itu aja yang paling penting. Ya. Karena ini apa? Ini panen raya gitu. Panen raya. Kalau nggak dijaga harganya pasti akan jatuh. Baik gabahnya maupun berasnya. Yang sulit pemerintah itu menyeimbangkan harga di petani wajar, artinya dapat keuntungan. Harga di pedagang wajar, artinya pedagang dapat keuntungan. Harga di konsumen, di masyarakat juga wajar. Yang mencari keseimbangan seperti itu yang tidak gampang. Ya, nah. Oh ya, dan saya mengajak kepada seluruh petani di tanah air, karena ini airnya masih ada hujan. Setelah dipanen, jangan diberi jeda, langsung diolah lagi tanah, tanam lagi. Karena ini airnya masih ada. Mendampingi Presiden dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, diantaranya Kepala Badan Pangan, Menteri Pertanian, Sekretaris Kabinet, serta Gubernur Provinsi Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.